dan teman-teman, saya Maria Felicia dari kelas 10F. Hari ini akan menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Maluku Utara. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masuknya Islam di kerajaan Ternate. Jadi, latar belakang ini dimulai pada abad ke-15, tepatnya tahun 1460, Islam mulai masuk wilayah Ternate. Raja pertama kerajaan Ternate bernama Fongi Tidore yang mengambil istri berketurunan ningrat dari Jawa. Namun, ada sumber lain yang mengatakan bahwa raja yang pertama kali beragama Islam bernama Zainal Abidin. Dan ada pula yang mengatakan bahwa raja sebelum Zainal Abidin telah beragama Islam, yaitu bapak dari Zainal Abidin yang bernama Gabi Baguna. Gabi Baguna ini beragama Islam karena dakwah dari seorang saudagar berasal dari Jawa yang bernama Maulana Hussein, sehingga namanya berganti menjadi Marhum. Setelah mempelajari latar belakang masuknya Islam di kerajaan Ternate, maka saya akan melanjutkan perjuangan para tokoh dalam menyebarkan agama Islam. Pada saat kerajaan dipimpin oleh Zainal Abidin, ia menyempatkan waktunya untuk belajar agama Islam di Gresik. Di sana, ia bertemu seorang kepala daerah yang berasal dari Ambon yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Setelah ia selesai belajar agama Islam, ia mengukuhkan agama Islam menjadi agama yang resmi dan memasukkannya ke dalam struktur politik. Seorang pemimpin yang awalnya diberi gelar sebagai seorang raja diubahnya menjadi seorang sultan. Dan ia membangun sekolah-sekolah dengan guru agama yang berasal dari Jawa. Selain itu, ia juga mewajibkan para pejabat pemerintahan untuk mempelajari syariat Islam. Jadi, itulah cara-cara dan perjuangan para tokoh dalam menyebarkan agama Islam di kerajaan Ternate. Tentunya, dalam setiap perjuangan pasti ada hambatan untuk mencapai tujuan. Sekarang saya akan menjelaskan hambatan dan strategi para tokoh dalam menyebarkan agama Islam. Sebelum menjadi kesultanan, kerajaan Ternate awalnya memeluk agama Syamanisme. Kerajaan ini sebenarnya merupakan satu keturunan dengan kerajaan Tidore, kerajaan Bacan, dan kerajaan Jailolo. Namun, datangnya bangsa kolonialisme membuat kerajaan-kerajaan ini saling bermusuhan. Kerajaan Tidore bekerja sama dengan Spanyol, sedangkan kerajaan Ternate bekerja sama dengan Portugis untuk mengimbangi persaingan yang ada. Dan akhirnya, kerajaan Ternate mendapat kemenangan atas Tidore. Namun, setelah mendapat kemenangan, Portugis berkhianat dengan cara memanipulasi rempah-rempah yang ada di Maluku. Maka, strategi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara merangkul kembali kerajaan Tidore untuk bersatu melawan Portugis sehingga Portugis terdesak dan akhirnya pergi meninggalkan Maluku. Dari semua yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita mendapatkan 3 nilai hidup. Yang pertama, rajinlah belajar untuk mencapai tujuan kita. Hal ini dibuktikan oleh Zainal Abidin yang meluangkan waktunya untuk belajar agama Islam yang akhirnya digunakan untuk memajukan kerajaannya. Yang kedua, dengan bersatu kita dapat menyingkirkan hambatan-hambatan dan mempermudah tujuan kita. Hal ini dibuktikan dari strategi kerajaan Ternate untuk melawan Portugis dengan cara merangkul kembali kerajaan Tidore. Dari sini pula kita mendapatkan nilai yang ketiga, yaitu kerendahan hati yang dimiliki Sultan Zainal Abidin. Mengapa rendah hati? Karena Sultan Zainal Abidin mampu dan mau merangkul kembali kerajaan Tidore yang pernah bermusuhan, bahkan pernah dikalahkannya, untuk melakukan kerjasama dalam melawan Portugis. Jadi, dari 3 nilai tersebut, saya dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari saya dengan cara rajin belajar untuk mencapai tujuan. Dan untuk mencapai tujuan, kita juga diperlukan untuk rendah hati dan memiliki sikap persatuan sehingga kita dapat memperoleh tujuan yang sempurna. Terima kasih.